Begini kurang lebihnya, ya Ali, tasaddaq ala mautak. Wahai Ali, sedekahlah untuk orang yang meninggal di antaramu. Ayah bunda kita, kira-kira ada yang meninggal nggak, Bu? Kata Nabi, suruh sedekahin, suruh bantu sedekah. Karena memang ya Rasulullah, fa inna waqalallahu malaikatan. Karena ketika seorang anak itu sedekah, saat itu juga Allah utus malaikat untuk membawa sedekah tersebut. Yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim. Jadi ada malaikat khusus, Ibu, yang membawa sedekah orang yang hidup untuk ahli kubur dalam kuburan. Jadi ada malaikat khusus. Jadi sedekah yang dilakukan oleh Ibu Asy dan keluarga besarnya itu udah dianterin sama malaikat ke alam kubur, khususnya buat almarhum Bapak Karman bin Eon, almarhum Bapak Dodok bin Ujung, dan khususnya ahli kubur semua keluarga. Disampaikan Ibu ama malaikat kepada senaid, ya mayyit, assalamualaikum. Ini hadiah dari orang yang hidup untukmu. Nih yang ngasih istrimu, yang ngasih cucumu, yang ngasih anakmu. Sekarang saya tanya sama ibu-ibunya, kira-kira ibu di rumah datang suami tiba-tiba ngasih hadiah, Bu, ayah ada sedikit rezeki, alhamdulillah usaha ini lagi maju, nggak banyak, ini hadiah buat ibu, perhiasan emas berlian 6 kilo karat. Ini contoh doang, kira-kira nggak, Bu? Ibu, ini ayah ada hadiah sedikit dapat rezeki, duit 5 juta tadi habis nemu di jalanan. Kira-kira dapat hadiah nggak? Kira-kira, Bu? Ya. Pasti siapapun orangnya ketika kasih hadiah pasti kira. Ya. Begitupun ahli mayit ternyata nungguin hadiah dari orang yang masih hidup. Kata siapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Al-mayit kalgarikil mugois, orang di alam kubur diumpamakan seperti orang yang lagi tenggelam di lautan. Pernah tenggelam nggak kira-kira, Bu? Kayak begitu modelnya orang di alam kubur. Kita punya apa? Kita punya nenek di alam kubur, kita nggak tahu, disuruh lagi diempok-empok sama malaikat, apalagi dapat nikmat, kita nggak tahu. Yang pasti kata Nabi, orang dalam kubur bagaikan orang yang lagi tenggelam di lautan. Tenggelam enak apa kagak? Tahu tiba-tiba anaknya yang soleh, istrinya yang soleh ngirimin ada sedikit rezeki untuk ayah dan orang-orang yang meninggal di antaranya, disampaikan sama malaikat, ya prahuna biha asyadu makanu ya prahuna fi dunia. Ibu tadi senang dapat hadiah, mereka lebih senang lagi, gembiranya benar-benar, girangnya luar biasa, melebihi ketika mereka gembira dapat hadiah di dunia. Saking girangnya mereka ngangkat tangan, wa yaqulun Allahumma ighfir liman nawara qabrana. Ya Allah, ampuni nih buat suami saya, buat cucu saya, buat kerabat saya yang telah menerangi kubur saya. Alhamdulillah. Ini yang kita haul ini semua lagi ancang-ancang, Ibu. Lagi uncang-uncang angge, lagi dapat nikmat, karena lagi dapat hadiah. Yang na'udzubillah ini misalnya lagi di azab, Allah cabut azabnya, Allah ganti dengan kenikmatan. Yang tadi lagi siksa oleh malaikat, Allah stop siksanya, Allah ganti dengan berupa tingginya derajat dan kenikmatan kubur. Masalahnya kita percaya betul nggak ada namanya nikmat dan azab kubur? Yakin nggak kira-kira, Bu? Cuma dua udah. Dalam kubur kalau nggak dapet nikmat, dapet azab. Tanya sama diri kita ingin diazab apa dapat nikmat? Ingin dapat nikmat apa dapat azab kira-kira, Bu? Di dunia kepengen nikmat baik, benar, Bu? Susah nggak kepengen, sakit nggak kepengen, apalagi di alam kubur.
Bu, di alam kubur, saya punya guru bilang waktu saya lagi ngejama guru saya, ada yang namanya lubang ibu. Ini khusus bagi orang yang dapat azab kubur, naudzubillah. Itu ada lubang khusus. Itu lubang yang sampai ke neraka. Ya Allah Subhanahu. Jadi ada paralonnya, ada lubangnya yang nyambung sampai ke neraka. Jadi orang yang dikubur bukan didapat bakar langsung dengan api, tapi kena hembusan api dari neraka. Kita nyobain api dunia baik nggak kuat nggak bu kira-kira? Ada yang di sini pernah kebakar sama api lagi masak, atau kesunut sama api rokoknya suaminya? Masya Allah ibu panasnya, na'udzubi, apalagi asap api dalam kubur. Nah, makanya bersyukur kita punya istri, kita punya anak yang semasa hidupnya kita didik dengan agama, sehingga mereka tahu adat dan cara terima kasih kepada orang tuanya, sampai orang tua meninggal terus dibikin haulnya. Dari 7 hari terus 40 hari sampai 1 tahun terus dibikin. Tujuannya apa sih? Saya terima kasih sama saya orang tua, saya kirimin hadiah sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada saya. Alhamdulillah. Doa yang pertama buat orang yang ngirimin hadiah mereka, dia minta agar diampuni dosa-dosanya. Amin. Apakah cukup sampai situ aja? Apalagi Pak Ustadz doanya, ya Allah, anak saya biar pada sukses. Oh enggak, dunia udah begitu hina buat mereka. Apa yang mereka minta? Wa basyirhum bil jannah, ya Allah, masukin keluarga saya yang ngedoain saya, ngehadiahin saya ke surgamu ya Allah. Minta kita masuk surga. Ya Bu, sekalipun kita nggak mampu secara bikin besar-besarnya, minimal saban malam Jumat kita doain kita ahli kubur kita. Mobil khusus setiap harinya. Nah, Ustaz saya sedekah tiap hari kebobolan juga kalau setiap hari mainin. Bu, lah emang sedekah udah pakai duit? Ibu masak sayur asam, ya, banyakin dikit kuahnya, bagian tangerang samping kiri kanan. Niatin di hati, ya Allah, ini semangkok saya punya sayur sebegitu tetangga saya, niat saya talaknya sampaikan ke emak saya udah meninggal. Sampai nggak kira-kira Bu? Allahu Akbar. Agama kita paling asik ibu. Sedekah sampai bisa dengan apapun. Sampai duit nggak punya, makan nggak punya, kasih senyuman yang terbaik buat orang lain. Alhamdulillah. Nggak punya duit, nggak punya makanan. Sampai kata Nabi, senyummu kepada seorang itu merupakan sedekah. Senyum kita sama saudara muslim kita dicatat sedekah. Tapi jangan senyum sendirian baik, beragam urusan ini. Iya, jangan ngasihnya sendirian, kalau tawa-tawa. Orang pada ngapa ini orang? Senyum sendirian aja. Ya ibu ya. Nah, jadi sekali lagi ahli kubur di alam kubur kita ini, almarhumah Bapak Yunus di alam kuburnya lagi mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang didapat oleh orang anak istri yang masih hidup? Satu, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan stempel umat Nabi Muhammad SAW karena telah menghidupkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ini dalil yang menjadi bukti bahwa perlunya diadakan doa, zikir, tahlil dan lain-lainnya. Ibu asal keluarga bukan hanya itu sedekahnya ibu. Tadi Ustazah Enda udah membacakan zikir, tahlil semua dikirimkan ke ahli kubur. Sampai sedekah soalnya dapat apa? Dikasih cemilan, dimaksimal. Nah semua dari makanan berkah yang telah dikasih oleh keluarga ibu Aas, itu semua diadakan buat ahli kubur yang dihaulkan. Alhamdulillah. Senang ahli kubur kita ya, mendapatkan hadiah dari istri, dari anak-anak yang bikin haul ya. Makanya bersyukur ya, punya istri, alhamdulillah masih ingat, punya anak, masih ingat sama anak-anaknya. Nanti kira-kira kita meninggal, anak kita mengulit kita nggak Bu ya? Ya, anak kita meninggal, keluarga kita bikin kita haul nggak ya? Insya. Nah, makanya anak-anak kita masih pada sini ini racian-racian Islam nih, ngajinya jangan sampai ditinggal. Insya
biar dia tahu adab dan tahu agama dan cara berterima kasih kepada Allah dan Nabi dan cara berterima kasih sama orang tua. Satu pahala, yang kedua stempel dari tiga keberkahan, dikasih berkah sama Allah dari apa rizki yang sudah dikeluar. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, tidur apa kalian? Ada suaranya ini. Saya tanya, Bu, ibu sedekah. Ini apalagi ibu keluarga, Bang Mendi besar istri sedekah. Kira-kira gedenya di modalnya, Bu? Bikin berkah, ya, bikin apa? Gesek, belum makanannya, belum masaknya, ya, kira-kira gedenya di dananya. Ada nggak anak yang begini? Ya usah gede-gedean, biasa-biasa aja, ya. Sayang tuh masih banyak kebutuhan. Ada yang diharus buat orang tuanya. Ada nggak anak yang begitu tanya? Bu, ada nggak, Bu? Udah lah, nggak usah undang-undang, turu-turu anak-anaknya aja. Ya. Kegedean, udah turu kita aja. Nanti duitnya mah udah masih banyak kebutuhan kita. Anak belum pada bayaran. Iya. Ini kan buat renovasi rumah aja. Padahal gede-gede. Ada nggak yang begitu? Nah, saya analogikan begini, orang tua semasa ngandung kita, ya, kira-kira butuh biaya nggak ya? Butuh biaya nggak? Dari hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan sampai lahir, butuh biaya nggak, Bu? Ibu, kita masih di kandungan udah ngerepotin kita punya orang tua. Bukan hanya badannya jadi susah sampai keluar duit ya buat kita. Betul nggak? Nah, terus naik sampai lahir, balita, butuh makan nggak nih bayi? Lah iya, apalagi di Jakarta kadang-kadang ibu, masya Allah, susu segala macam-macam. Nah iya, terus naik ke sekolah dari SD, MI, MTS, aliyah sampai kuliah, butuh biaya nggak, Bu? Butuh biaya. Belum kerja, ngelamar, dikasih lagi sama emaknya buat nyari apa? Kerjaan. Siapa yang modalin? Orang tua lagi, Pak. Jadi berapa kira-kira duit yang menentukan orang tua buat kita? Sedikit nggak, Bu? Kadang itu berjuta-juta, Ibu. Pas anaknya udah pada gagal, udah pada kerja, pas orang tuanya mau haul, ditanya, pas mau sedekah, lu ngasih apa nih? Besok kita pada pora-pora, baiklah. Ada nggak yang begitu? Maju paling pertama, saya mau ngasih ini buat orang tua saya. Orang tua kita nggak ada sayang-sayangnya buat kita. Jadi pas kita punya rezeki, kita punya acara buat orang tua, niatin ya Allah, ini baru sedikit yang saya keluarkan dengan apa yang telah keluarkan orang tua saya buat saya. Jangan pernah ada kasih buat orang tua. Dan hebatnya dalam Islam, semua apa yang kita keluarkan, yakin nggak bakalan dibalas sama Allah, Bu? Tadi kan pas dikeluarin kurang duitnya mah, ya, mana habis berapa ibu itu haul? Habisnya sekitar 8 juta. Tadinya ada tabungan 8 juta. Hilang kan? Benar nggak, Bu? Nambah apa? Hilang tuh tabungan kita. Di ATM hilang. Tapi beda kata Nabi kita Muhammad SAW, "Man naqsuman min sadaqah." Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Bosan berkurang duit saya, orang kalinya ada, kadang kagak ada. Secara zahir berkurang, secara makna akan bertambah dan bertambah. Mana buktinya? Pas jelang beberapa hari, Ibu, di antara anak dan cucu kita mungkin ada yang kurang sehat. Tanpa kita sadar itu anak jadi sehat. Jelang beberapa hari tadinya rizki ini agak seret ini di rizki kita ini. Ngapa ya kayak ini? Pas bikin oleh orang tua dia sedekah, rizkinya jadi agak lancar. Tadi rumah tangga belegetis nih, Bu, dikit-dikit berantem sama bini, berantem kusaki serumur. Dia bikin oleh orang tuanya, rumah tangga ini adem ayem. Jadi sebab pertama banyak permasalahan di muka bumi ini apa? Karena anak kepada orang tua yang lupa akan kebaikan orang tuanya. Jadi selalu saya memberikan motivasi kepada saya punya jamaah dan murid-murid saya, kalau mau berkah di dunia cuma satu kuncinya, jaga hubungan baik kepada orang tua. Insya Allah. Ini bakti kepada orang tua yang sudah
meninggal. Yakin secara zahir rizkinya berkurang, tapi secara makna akan datang mengundang rizki-rizki indah kita nggak sadar. Akhirnya apa ibu? Rumah tangganya jadi sakinah, usaha suaminya jadi lancar, yang tadi kurang sehat anaknya jadi sehat afiat, berkah dari sedekah untuk orang tua. Jadi jangan pernah sayang sama orang tua. Ya, karena orang tua nggak pernah kasih kepada anaknya. Dan jangan pernah merasa bangga kita sudah menyiapkan semua segala sesuatu buat orang tua. Karena sebesar apapun pengorbanan, perjuangan, pemberian anak pada orang tua, sama sekali tidak bisa membandingi kebaikan orang tua. Ya Bu ya. Pernah ada sahabat Nabi, ya Rasulullah, apakah saya pernah membandingi, membalas semua, sudah membalas semua dengan orang tua saya? Oh, nggak bisa. Ya, jadi satu tarikan napas kita ketika ibu melahirkan itu belum bisa membandingi kebaikan orang tua kita. Berapa Bu? Baru satu tarikan napas. Bu, baru satu tarikan. Saya tanya sama ibu yang udah lahir pada ini, ngerasain lahiran nggak Bu? Bu pernah lahiran nggak? Saya tanya sakit nggak Bu? Ini bocah katanya enggak belum ngerasain pada Bu. Ntar pernah ngerasain. Ini saya tanya mama ini yang di rumah, yang di dalam ini anak berapa? Ada 3 ya Bu? 4. Biasanya orang kamu kan banyak Bu ya? Hah? 11. Tapi orang Cianjur saya anak banyak. Ya orang tuanya begini, ya dingin, adem. Anak begini. Anak wajar banyak anaknya banyak. Ya, karena cuacanya mendukung. Nah, saya tanya ibu pas lagi lahiran sakit nggak Bu? Sakit anak banyak pisan. Ditanya sama tangganya, berapa anakmu? Cukup 2 bayi aja. Dapat 1 sakit pas lahirannya, kedua ngurusinnya nanti. Tahun besok hamil lagi banyak. Sakit tapi tiap tahun hamil lagi banyak. Gimana sih? Sakit nggak Bu? Kata Nabi, satu tarikan ibu pas lahiran itu belum bisa ngebayar kebaikan kita sama orang tua. Nah, ibu narik nggak pas lagi lahir Bu? Narik nafas nggak? Saya selalu menghadiri duduk ketika istri saya lagi lahiran. Guru saya ngajarin begitu perjuangan kampus dahsyat sampai dalam. Saya penasaran mau kayak gimana sih mama kelahiran. Alhamdulillah saya punya bini, saya lihat langsung bini saya, masya Allah ibu, begitu Bu ya. Gelap, anak masuk, keluar masuk, kepala situ gedenya, sampai ada yang pada rada bagol. Itu masya Allah. Narik napas nih ibu, napasnya dilepas, masuk lagi palanya. Juga tahu, saya di depan bini saya lagi lahiran, makanya jangan macam-macam sama orang tua. Benar nggak Bu? Nah ya Allah sampai segitunya. Apakah Nabi cuma 2? Kalau nggak selamat meninggal dunia orang tua. Makanya kalau kita sampai banyak mengalami kesusahan dalam hidup ibu, cuma 1 udah. Kita kurang adab sama orang tua udah. Bukan kurang sholatnya, bukan kurang sedekahnya. Kita kurang open, kurang peduli sama orang tua. Sekian banyak kita banyak urusan masalah, problem dan lain-lain. Satu kunci penyebab yang paling berdampak kepada kita karena kurang adab sama orang tua, kurang ingat. Kurang, kalau kata orang Jawa kurang eling. Di sini apa Bu bahasanya Bu kalau ingat Bu? Sama eling juga. Ya. Kalau di sana tuh di Betawi eling itu orang yang mukanya hitam pisang. Eling gitu ya. Nah, jadi satu tarikan ibu pas lahir belum ngebayar itu kebaikan kita sama orang tua. Itu baru ngelahirin doang ibu ya. Alhamdulillah. Nah, dapat diampunin dosa, dapat diakui umat Nabi, yang kita tambah barokah. Lalu Pak Ustadz tadi kan nggak bikin nama cuma undangan, dapat nggak saya pahala? Masya Allah. Nah, ini buat yang pada datang ini. Ibu tadi udah pada zikir ibu.
lidahnya zikir, tangannya ikut zikir, badannya diam di tempat zikir. Kira-kira ada pahalanya nggak Bu? Satu yang doain dapat pahala dari Allah. Buat dirinya, buat doa yang di alam kubur. Dapat kelak nanti tambah nikmat yang berupa dari Allah Ta'ala. Insya Allah hidayah taufik. Kalau suatu majlis yang baik, tempatnya rahmat, insya Allah orang terpulang nanti sepanjang lebar, tapi nanti pulang ibu di rumah kurang, nggak nambah toat imannya. Saya rasa cuma-cuma Bu saya bicara. Tapi saya senang ketika nanti ibu pulang ke rumah nambah iman dan taatnya kepada Allah, wabil khusus tambah bakti sama orang tua yang masih ada. Dan yang kedua, kalau punya suami tambah sayang sama suaminya. Alhamdulillah. Iya, saya udah meninggal sama bapak saya, ada suami, ya udah sama suami. Ya Bu ya. Lah emang bagaimana? Biasanya saya saja kan juga ngaji, saya ngaji. Kalau udah istri makan surganya udah sama suami, bener nggak? Bener nggak Bu? Bener nggak Bu? Iya. Lah mau bagaimana tampangnya, mau bagaimana kerjanya itu suami kita. Lah betul nggak? Sampai kita puasa sunnah kagak boleh, izin kagak boleh sama suami. Sama Allah Ta'ala nggak boleh kita nggak izin sama suami kita. Saking tinggi makam kita punya suami. Minimal tambah akhlak kita kepada suami kita. Kadang-kadang akhlaknya pas lagi suami kencang doang ya Pak, bener nggak Pak? Lagi panen, lagi kencang bisa emang panen ya kan sawahnya. Rada open tuh bini biasanya. Kalau yang kerja pas gajian rada open itu. Bener nggak Bang Gondrong? Bang Gondrong ngalamin. Waktu gajian itu bini kayak enak. Abang mau ngopi mau ngeteh? Kadang ditanyanya enak. Bener kan? Bang Gondrong ya bilang susu aja mama. Bikinin susu. Ya. Emang belum turun gajian, kamu udah gajian? Belum mah. Kopi mana kopi? Kagak turun itu tawaran. Iya. Gue mau madang ini, udah nyari bolong, lihat di saku sana, ada apa makanan? Kita buka ibu, masya Allah nasi doang. Nah bagaimana sih Bu, ibu ada apa? Cuma ada nasi, nggak masak. Ya ini nyaut ibu ya. Lah emang lu ngasih duit? Kan belum ngasih Bang. Tapi cara kita jangan sampai seperti itu. Jangan terbawa akhlak kita kepada akhlak yang mazmumah. Ketika istri, suami lagi kencang pulusnya kita bagus, kita punya akhlak. Tapi suami lagi turun keuangannya kita nggak bagus, kita punya akhlak. Ngaku katanya pengikut Nabi Muhammad, pecinta Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah itu orang-orang soleha, dinyanyiin sama teteh sama ibu kadang ibu ya. Aisyah, kadang lagunya doang kita demen, tapi anak kita kagak ikutin. Ikut Pak Ustaz. Ikut pas lagi suami kan bener nggak Bu? Ke Bang Godong, Ustaz juga begitu juga tuh bininya. Nggak dipandang mana orang mana ya? Ya kita mah, tapi orang Cianjur usia warga sini mah nggak begitu. Itu istrinya soleha semua, istri soleha semua. Ya. Karena kalau istri itu baik, bakti, cakep akhlaknya sama suami ibu, nanti ibu masuk surga ditanya sama malaikat, ya, Ibu Aas, mana orangnya? Saya malaikat, mau pintu mana masuknya Bu? Masya Allah, enak kira-kira tuh. Masuk surga ditanya, Bu, surga ada 7 macam, ada Adem, Firdaus, ya, ada 7 macam ibu. Ibu tadi ditanya sama malaikat, apa asbabnya? Karena di dunia dia bakti dan akhlak sama suami. Gimana pusat kalau cemberut sama suami? Nah hati-hati enggak cemberut sama suami. Ya hati-hati. Ya Masya Allah, emang orang kampung Cianjur ya Bu ya. Rata pada dagang, pada tani, pulang hari bolong. Manggil bini, manggil apa? Biasa saya manggil ibu apa Bu di sini? Mama. Papi, nggak mungkin kayaknya papi. Pi, kok baru pulang papi? Masya Allah, Pi madang dulu Pi. Bu kalau madang, kalau makan itu adabnya suami madang temenin Pak Ustaz, iya itu pas awal panen dong tuh sama masuk temenin ya, temenin
Ngapa boleh temenin? Ada yang kurang nggak Pi kira-kira? Mau nambah nggak Pi? Bukan nikmatan gitu Ibu ya. Itu digerojokin malah ditinggal. Nah lakinya pengen butuh lap, topo, cuci apa? Pengen cuci tangannya, alam ribet bisa temenin. Ya, kalau suami lagi makan, pulang ke rumah capek, kira-kira pengen ngapain Ibu? Pengen minum. Suami ditanya, ya Allah Bang, aus ya, capek Masya Allah habis dari kantor. Ladang kantor ladang ya. Abang mau teh, abang mau kopi Bang. Itu ditanya begitu doang, pahalanya gede pisan itu, alhamdulillah. Suami kita girang pisan. Emang pas ngaji dari sini pulang begitu sama suaminya, besok itu Bang, suaminya pulang dari sawah ditanya begitu. Ngamalin nih yang saya ajarin. Ditanya lakinya tuh, Pi, dari sawah? Iya. Mau ngeteh atau mau ngopi, Pi? Lu ngapa, Mak? Lu ngapa? Lu sama? Lu kucu-kucu nawarin gua ngopi sama ngeteh. Bisa emang kagak. Kenapa? Heran. Senang gembira ditanya begitu. Sebagaimana ibu punya orang tua masih hidup. Orang tua udah pada tua ditanya, Abah mau makan apa Abah? Kiranya luar lebih. Ya seringin dulu Ibu ya. Ibu ya. Punya bapak, punya ibu udah masih ada. Tanyain. Apalagi masih doyan makan. Masih doyan makan nggak orang tua kita? Masih tanya. Ya. Tanya. Mbak, Mak mau makan apa kira-kira? Gue pengen makan nyobain seblak Ibu Aas. Beliin. Banget nggak punya duit pisan, utang mah bos ngapa utang, ya, gua sebentar, jadi saya bayar. Ya, kalau orang tua usaha bela-bela sampai mati kita belain, utang kita belain. Ya Allah Bu, seblak berapa duit sih? Berapa Ibu Asnya jualan seblak? Ya, nyampe nggak 20.000? Lah nyampe, mahal juga gitu, seblak 20.000. Ya, wah berarti seblaknya spesial ini. Iya, tapi sih belum nyobain, belum asap tadi ada kue. Enggak, bercanda Bu ya. Tadi kata Terisma, saya suruh ngomongnya sejam kata ya. Sejam. Sejarah saya mah ceramah nggak pernah lama Bu, bener. Saya kalau di sana ceramah paling lama 20-30 menit. Jadi saya ceramah dibilang mata itu. Yang nyuruh yang nyuruh ceramah suaminya, emang kawan saya, abang saya. Iya. Saya nolak susah juga. Kemarin istri saya sempat sakit hari Rabu, Ibu bilang Bi besok kalau emang masih kurang saya Umi belum sembuh banget, nggak usah berangkat dah ke Cianjur. Iya. Kayaknya susah nih, anaknya udah jadi. Saya gambar papain baik ke bini saya, mau foto dulu saya no udah dibikin stikernya. Iya. Repot saya sampai bilang agak jadi, kenapa? Soalnya DP udah masuk susah juga urusan. Salah dah. Kita nggak enak ya. Lalu di sini Bu Risma request sama saya bosan dah sejam ceramahnya. Masya Allah sejam. Ini sejarah ini Ibu. Ngomong sampai sejam. Ya. Ya mudah-mudahan Bapak dan keluarga ya paham dah. Nah iya, sana sih nggak pernah biasa ceramah sebanyak ini. Ya, tapi disuruh sampai 2 kali lipat, biasa ceramah setengah jam. Lah bener Ibu, saya khutbah Jumat 15 menit. Udah keluar masjid saya. Ya, ceramah biasa jamaah paling lama saya setengah jam. Ini khususiyah spesial sekali sampai sejam. Ya, bisik lagi, khusus sekalian ntar malamnya Bapak. Berarti sejam juga, 2 jam. Gila, wah ceramah di Cianjur jauh sampai 2 jam. Alhamdulillah. Pulang bisa umroh saya. Bercanda gitu. Ini gara-gara dia ngasih saya ngeliat saya videonya asli. Akhirnya dia juga yang kena kan tuh. Bercanda ya, bercanda. Jadi paham nggak Bu kira-kira Bu yang sampaikan? Bisa poin paham ya? Satu, ntar pulang dari sini kita tambah bakti sama sayang sama orang tua kita. Yang kedua, kita pulang dari sini tambah baik sama kita punya pasangan, sama suami. Bu, jangankan bahasa akhlak kita muka masem sama suami, jangan sampai keluar kata-kata membentak Ibu ya. Paham nggak Bu? Ya, Bang, niatnya bagus Bu, bagus. Bang saya mau ngaji ini Bang. Ya Bang ya. Ntar kalau beli jemuran Bang 2 kating Bang ya.
bagus banget. Bahasanya diganti jangan begitu. Ya, yang akhlak abang mengizinkan saya mau ngaji. Minta tolong bang saya. Itu jemuran bang, tak udah hujan diangkatin ya bang. Tuh begitu. Ini mah kayak nyupisan. Ntar abang nanti dah, saya mau ngaji. Ya, jangankan kamu tak begitu baik kita udah adat sama suami kita. Banyak ada tua pada penyakit yang luar biasa. Apa itu? Karena sama suami anaknya tidak ada. Ya, ya. Lah bener-bener. Pas masa-masa tuanya sakitnya luar biasa. Satu sebab dia punya sama orang tua gak punya akhlak. Yang kedua sebab pertamanya dia sama suami kagak punya Itu kenapa Allah si itu ya Allah sakitnya komplikasi sampai nggak bisa jalan. Oh, sampai saban hari suaminya dibentak-bentak mulu. Na'udzubillah. Nah, pulang dari sini tambah sayang sama orang tua, tambah sayang dan akhlak sama suami kita. Insya Allah. Yang terakhir pesan saya buat buat kita semua, ya, ayo sama-sama kita cari keberkahan kita punya hidup, yakni pertama kalau kita mau berkah, kunci yang pertama nih dulu nih, ya. Mau saya kasih tahu nggak? Mau saya kasih tahu nggak? Gampang, tapi banyak orang yang lupa ngelakuinnya. Idkhalus surur ala qalbi mu'min, nyenengin hati orang. Berarti gimana Pak Ustadz? Senengin orang rumah kita dulu. Senengin kita punya orang tua. Senengin kita punya suami. Senengin anak-anak kita. Senengin tetangga-tetangga kita. Senengin siapapun orang yang ketemu kita. Apa modal seneng? Cuman gampang, akhlak yang baik dan wajah yang enak dipandang. Tuh, ibu ya, apa? Wajah yang berseri-seri dan akhlak yang baik. Mau keluar rumah, wajahnya manis. Mau lewat rumah tetangga, wajahnya manis. Ya, itu ibu ya. Amalin itu ibu tuh. Lewat anak kecil, baru saya nih sampai di kampung saya, alhamdulillah. Nih anak-anak yang segini sama saya, oh masya Allah. Gak usah, girang. Amak saya ketemu girang-girang. Kenapa? Saya demen girangin orang. Ya, alhamdulillah. Ini banyak sunnah Nabi yang Nabi banyak orang tinggalin. Termasuk ini anak kecil. Lah, di kampung saya bisa tanya sendiri. Kenapa? Sampai saya nyiapin saya punya tas, itu dalam yang paling kecil itu recehan itu. Kalau saya lewat, itu bocah dibagiin tuh. Ada yang 1.000, ada yang 2.000, 3.000. Setiap saya lewat, ya hampir kayak kemarin dia ngomong, Pak Ustadz kira baju dari saya. Jadi yang kecil girang sama saya. Gimana yang masih muda-mudanya? Bener gak Bang Godong? Gimana ya masih pada muda? Nah, jadi gampang nyenengin orang, apa yang kita bisa lakuin, apa yang kita punya kasih. Ya, rada lebih dikit rezeki, nyayur yang banyakkan dikit. Nggak kasih daging ayamnya, kasih sayur udah kira-kira tetangga mah. Alhamdulillah tetangga kita rezekinya banyak, masih over buat kita. Ya, jadi satu ibu ya ini ya, pulang dari sini insya Allah tambah berkah hidup kita. Ya, tambah baik akhlak kita kepada kita punya suami, yang terutama akhlak kepada orang tua kita, dan kita Allah kasih deh taufik biar mudah berbuat kemudahan. Apa kemudahan itu? Bisa nyenengin hati orang. Ya. Dengan adanya kita orang pada senang sama kita, baik anak kecilnya, anak mudanya, orang tua senang sama kita. Sekalipun tetap ada segelintir orang yang nggak suka, itu udah wajar sunatullah. Pasti nggak semua orang suka sama kita, tapi minimal lebih banyak orang yang suka cinta sama kita. Alhamdulillah. Dan udah apa belum ini? Hah? Udah apa belum? Setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Saya mah siap-siap aja, ambil jempat, ayo saya mah. Cuma ibu-ibu kasihan. Ibu, ya, kira masih kuat nggak? Ya makasih ya, takutnya suami belum nungguin. Ya, masih kuat nggak kira-kira? Cukup kali ya? Hah? Cukup banyak juga gak enak. Ibu ya, makan banyak enak nggak bu? Kagak enak? Iya. Benar nggak? Ini sesuatu yang berlebihan yang gak enak. Sama ceramah kalau kebanyakan gak enak. Kalau saya insya Allah kalau dia ngomong keluarganya ini udah iya be sama dah, bener dah. Iya be. Cuma kasihan yang beda ngomong ini ibu.
Ya, ntar di rumah ada acara, mau rebahan, mau tidur. Ayah tadi senang sama saya senyum, sampai akhir agak cemberut dan lama bisa tamat bisa dah. Perkelas ini. Ya, abang saja nih, saja nih, ibu saja, orang kita saja elah bu. Saya mau izin maaf saja ya. Begini adanya saya kelamaan, ya Allah banyak ngabulnya. Ya, dia kalunya disuruh kita maaf udah tidak mah, apain lagi sampai itu saja ya. Ya, dari itu ya. Mudah-mudahan saya bicara senang. Ya, saya bicara senang hati ibu. Kiranya dapat ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal. Ya kita baca Fatihah sekali lagi buat keluarga besar Ibu Aas, wabil khusus buat orang tua kita yang dihaulkan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa adwalihi wa dzurriyyatihi wa hibatihi kiramah summa ila khususan Bapak Karman bin Iyan wa ila khususan Bapak almarhum Bapak Dodok bin Ujung wa summa ila arwah fi ahli kubur. Sebabnya orang tua kita yang meninggal. Wasumma ila arwah khususan minal hadirin wal hadirat fi majlisil mubarak. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sahala lahum tariqan ila jannah syai'ul lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon izin, mohon ridho, mohon maaf kepada ibu-ibu, wabil khusus kepada sahibul hajat. Mudah-mudahan biar yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan mohon keridoannya ya, bila mana sampai bicaranya kelamaan ibu ya. Ya, karena kalau ibu gak ridho, kita nggak manfaat ilmunya ya. Maka izin biar itu biar ikhlas dengan apa yang saya sampaikan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita angkat tangan kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna pertemuan kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah taqabbal ya Allah min a'malina ya Allah. Taqabbal ya Allah min a'malina hadhihi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, istajib du'a'ana ya Allah bijahi sinna maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fi majlisina hadha ya Allah bijudika wa karamika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ya Allah ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام ثم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kita iringi dengan salawat ibu ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah bareng-bareng kita mau bergerak sambil mau pulang mau apa ya, kita turun selawat
lillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wasalna bismillah bilhadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi amil ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salli min ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahnil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala Muhammad. Wah, Rokok di sana. Kepada selanjutnya ada santunan anak yatim. Di absen namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada santunan anak yatim ya. Dipersilakan naik buat anak yatimnya ke panggung. Sok tunggu nu dilepat pan.
Bu rasanya mana, Bu? Hah? Rasa. Rasanya bau, Bu. Ya, mau. Nah, tidur. Enggak, jangan semua, gantian aja. Gantian aja naik. Masih di dalam. Masih di dalam. Keren. Rasanya tidur biar. Mau saja sih. Wis. Udah naik semua? Belum. Jangan semua. Panggungnya nggak kuat. Takut panggung. Buat. Gantian aja. Oh gantian ya? Iya. Bu Ustazah, mohon doanya ya buat santunan anak yatim. Ini dikhususkan untuk acara ulang tahun anak Risma yang pertama, Rasya Romansa, di usia 4 tahun. Iya. Alhamdulillah. Pangintennya bahasana. Kartos namanya. Atas naik sadayana. Alhamdulillah pangintennya sejak syukuran Teh Risma kanggo hari kelahiran murang kalihna anu berusia 4 tahun. Sejak syukuran bade masihan santunan ke anak yatim, mudah-mudahan ku santunan ieu rezeki Teh Risma masing langkung-langkung berkah deui. Amin. Mudah-mudahan oge rezeki si AA sareng Teh Risma masing dijembarkeun milik rezekina kanggo bakal di dunia oge di akhirat. Amin. Oge mudah-mudahan wasilah menyantuni anak yatim ieu rezeki Teh Risma sareng si AA sing ngajantankeun rezeki anu tiasa nulungan kin jaga di yaumil kiamah. Amin. Orang lajeng wae ku doa khususna panginten kanggo keberkahan dia santunan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Amin. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Dia baru turun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah hadir. Semoga di lain waktu bisa bersilaturahmi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jandai payungnya di sini. Di mana nih? Ya payung nggak mana? Oh eta. Dua. Dua payung mana? Untuk si ibu. Ada lagi, ada gabis. Mana sih usuk? Paling. Oh itu. Makasih, ya, makasih ya. Oh, udah Bu. Kakak ini bisa.
Begitu nih ke daerah apa saya? Saya udah pernah ke sana. Saya itu paling gitu.